Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Bagaimana kesan yang muncul pada pikiran Anda mengenai sosok Tuhan sesuai bacaan tadi? Apakah ada di antara kita yang mempertanyakan, kenapa kok Tuhan seperti egois dalam perkataan ini? Atau mungkin, kenapa Tuhan terkesan begitu narsis melalui perkataannya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalaupun memang ada yang memilikinya, bukanlah sebuah indikator dari keraguan-raguan dalam beriman. Justru, pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat mengantarkan kita kepada peningkatan kualitas kekukuhan beriman. Mari kita cermati beberapa bagian dari pernyataan Tuhan barusan. Pertama, perkataan ini diberikan sebagai pemberian harapan sekaligus sebagai didikan iman bagi umat Israel untuk terbangun dari banalitas keberdosaannya kepada Tuhan. Mereka masih terlalu asik untuk hidup dalam dosa meski sedang mengalami konsekuensi dari tindakan jahatnya tersebut. Kedua, perkataan Tuhan ini berisikan inisiatif yang begitu tinggi untuk menghadirkan kasih dan pemulihannya bagi umat yang masih asik untuk menghidupi keberdosaannya. Artinya, di dalam situasi kondisi yang seperti itu pun Tuhan masih menjadi pelaku aktif yang memelopori transformasi hidup beriman dari umat Israel. Tuhan tidak ingin umat Israel terhanyut dan lenyap dalam keberdosaan mereka sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menghadirkan ulang kekudusannya pada diri setiap umat Israel dan memberikan hati yang tulus serta batin yang dipenuhi roh sehingga mereka kembali ke dalam dekapan dirinya yang kudus. Hal ini juga menunjukkan bahwa keselamatan yang akan dialami umat Israel bukanlah hasil dari upaya umat secara mandiri, melainkan hanya berlandaskan kemurahan hati dan kasih dari Tuhan yang berinisiatif memberikannya bagi mereka. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri dan mengklaim keberhasilan atas keselamatan maupun pemulihan yang akan terjadi. Sahabat Alkitab, perenungan firman pada hari ini sekali lagi telah menjadi sebuah ajakan untuk mengingat inisiatif kasih Tuhan yang begitu merindukan setiap manusia untuk hidup dalam kekudusannya. Setiap kita juga diajak untuk menghargai dan mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan yang dapat diwujudkan melalui perilaku sehari-hari maupun komitmen iman kepada Tuhan. Idealnya, setiap hari baru yang masih dapat kita nikmati merupakan kesempatan untuk mengerjakan keselamatan dari Tuhan.
Oleh sebab itu, jangan biarkan kebebalan dan kesombongan membawa kita masuk ke dalam sikap hidup yang menyanyiakan keselamatan tersebut. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap hari baru, termasuk hari ini yang boleh kami miliki untuk kami jalani beberapa waktu ke depan. Mampukan kami untuk mengoptimalkan setiap waktu yang Tuhan berikan sebagai bentuk komitmen kami dan upaya kami yang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami menjadi saksi-Mu. Amin.